Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran statistik bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai cara mengolah data menggunakan tabel kontingensi di SPSS. Pengertian tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan bagian dari tabel baris kolom. Akan tetapi tabel ini mempunyai ciri khusus, yaitu untuk menyajikan data yang terdiri atas dua faktor atau dua variabel. Faktor yang satu terdiri atas B kategori dan lainnya terdiri atas K kategori. Dapat dibuat daftar kontingensi berukuran B kali K dengan B menyatakan baris dan K menyatakan kolom. Membangun dan memodifikasi data dalam SPSS. Data view dan variabel view. Area atau wilayah kerja dalam SPSS terbagi menjadi dua, yakni data view dan variabel view. Data view merupakan suatu area untuk mengisi atau menginput data, sedangkan variabel view merupakan suatu area untuk mendefinisikan atau membuat variabel. Perhatikan tabel berikut. Data UGI, EGI, 100 juta dan seterusnya merupakan suatu data yang diisi pada area data view. Sedangkan nama pendapatan dan tinggi badan merupakan nama variabel yang dibuat atau didefinisikan pada area variabel view. Sebelum mengisi data pada area data view, terlebih dahulu membuat atau mendefinisikan variabel di area variabel view. Selanjutnya akan dijelaskan memasukkan variabel nama, pendapatan, dan tinggi badan yang dibuat pada area variabel view. Berikut adalah contoh tabel variabel view. Tahapan-tahapan untuk menyajikan data pada SPSS. Buka aplikasi SPSS. Setelah program SPSS diaktifkan, maka akan muncul kotak dialog SPSS. Pilih Cancel untuk masuk ke SPSS Statistics Data Editor. Berikut adalah tampilan data view dan statistik data editor. Selanjutnya aktifkan variabel view dan buat variabel nama. Untuk baris pertama pada kolom name ketik nama, pada kolom type atur menjadi string, dan pada kolom width atur menjadi 8. Perhatikan bahwa string digunakan untuk data yang tidak ditujukan untuk perhitungan, seperti nama manusia, nama perusahaan, nama sekolah, nama buah, nama planet, dan sebagainya. Nilai width menyatakan jumlah maksimal karakter yang diperkenankan untuk ditampilkan dalam suatu sel. Nilai width 8 berarti jumlah maksimal karakter yang akan ditampilkan dalam suatu sel sebanyak 8 karakter. Setelah membuat variabel nama pada variabel view, aktifkan data view. Pada data view telah terbentuk sebuah variabel yang bernama nama. Setelah membuat variabel nama, isi data nama pada data view. Selanjutnya buat variabel bernama pendapatan. Aktifkan kembali variabel view dan buat variabel pendapatan. Untuk baris kedua, pada kolom name ketik atau isi pendapatan. Pada kolom type atur menjadi koma. Pada kolom width atur menjadi 12. Dan pada kolom desimal atur menjadi 0. Perhatikan bahwa koma digunakan untuk data seperti 1.500 juta, 10.000 dan sebagainya. Perhatikan bahwa desimal diatur menjadi 0 karena data berupa bilangan bulat. Jika data berbentuk seperti 12,23 maka atur desimal menjadi 2 angka di belakang koma. Setelah membuat variabel pendapatan pada variabel view, aktifkan data view. Setelah membuat variabel pendapatan isi data pendapatan pada data view. Selanjutnya akan dibuat variabel bernama tinggi badan. Aktifkan kembali variabel view dan buat variabel tinggi badan. Untuk baris ketiga, pada kolom name ketik atau isi tinggi badan. Pada kolom type atur menjadi numerik. Pada kolom width atur menjadi 8. Dan pada kolom desimal atur menjadi 2. Perhatikan bahwa numerik digunakan untuk data berupa angka yang dapat digunakan untuk penghitungan. Perhatikan bahwa desimal diatur menjadi 2 karena di belakang koma melibatkan 2 angka. Setelah membuat variabel tinggi badan pada variabel view, aktifkan kembali data view. Pada data view telah terbentuk sebuah variabel yang bernama tinggi badan NBSP. Setelah itu isi data tinggi badan pada data view.
Penting, penulisan nama variabel pada variabel view tidak diperkenankan menggunakan spasi. Sebagai contoh, tinggi spasi badan, penulisan nama variabel tidak diperbolehkan karena mengandung spasi. Tinggi underscore badan, penulisan nama variabel diperbolehkan. Tinggi badan, penulisan nama variabel diperbolehkan. Berikut tahapan-tahapan dalam penggunaan value labels. Aktifkan variabel view dan buat variabel nama. Setelah variabel nama dibuat, aktifkan data view untuk mengisi data variabel nama. Selanjutnya aktifkan variabel view dan buat variabel jenis kelamin. Selanjutnya isi name dengan nama jenis kelamin dan type diatur menjadi numerik. Pada kolom values dan baris kedua aktifkan atau pilih bagian titik-titik dalam kurung. Titik-titik diaktifkan maka akan muncul kotak dialog value labels. Pada kotak value labels, isi value dengan angka 1 dan label dengan laki-laki. Kemudian pilih add. Selanjutnya pada kotak value labels isi value dengan angka 0 dan label dengan perempuan. Kemudian pilih add. Selanjutnya berikut tampilan jika telah berhasil untuk memberi kode angka 1 untuk laki-laki dan kode angka 0 untuk perempuan. Selanjutnya pilih OK. Setelah itu jika sudah berhasil tampilan akan berupa seperti gambar berikut. Setelah berhasil memberi kode angka untuk kategori-kategori pada variabel jenis kelamin maka kembali ke data view dan isi data variabel jenis kelamin. Perhatikan bahwa data yang dimasukkan pada variabel jenis kelamin berupa angka 1 dan 0. Angka 1 untuk laki-laki dan angka 0 untuk perempuan. Selanjutnya akan dibuat variabel pekerjaan dengan kategori dosen, karyawan dan pengusaha. Misalkan angka 1 sebagai kode untuk dosen, angka 2 sebagai kode untuk karyawan, dan angka 3 sebagai kode untuk pengusaha. Setelah berhasil memberi kode untuk kategori-kategori pada variabel pekerjaan, maka kembali ke data view dan masukkan data variabel pekerjaan. Kemudian klik icon value labels untuk menukar angka menjadi kategori-kategori pada variabel pekerjaan. Menyisipkan data insert chassis. Fasilitas insert chassis pada SPSS digunakan untuk menyisipkan data di antara baris. Berikut adalah langkah-langkahnya. Misalkan ingin disisipkan sebuah nilai 100 di antara nilai 89.50 dan 82.00. Aktifkan sel data nilai dengan nilai 82.00. Kemudian klik icon insert chassis. Isi sel kosong tersebut dengan nilai 100.00. Menyisipkan variabel insert variabel. Fasilitas insert variabel dalam SPSS digunakan untuk menyisipkan variabel. Misalkan ingin disisipkan variabel nama di sebelah kiri variabel nilai. Aktifkan sel nilai 85.50. Kemudian pilih atau klik icon insert variabel. Maka akan terbentuk sebuah variabel baru dengan nama var00002. Selanjutnya aktifkan variabel view dan ubah nama var00001 menjadi nama. Kemudian atur jenis data menjadi string. Aktifkan data view dan isi data pada variabel nama seperti pada tabel di atas. Contoh pengerjaan soal. Tabel contingency table. Dalam uji independensi untuk dua variabel kategori, data disajikan dalam tabel contingency table. Tabel kontingensi menyajikan jumlah subjek yang diamati dari seluruh kombinasi kejadian yang mungkin. Sebagai contoh diberikan dua variabel kategori, yakni variabel jenis kelamin dan variabel hobi. Variabel jenis kelamin memiliki dua kategori, yakni laki-laki dan perempuan. Sedangkan pada variabel hobi, misalkan memiliki tiga kategori, yakni membaca, memasak, dan berolahraga. Pada tabel kontingensi menyajikan jumlah subjek yang diamati observe untuk seluruh kombinasi yang mungkin dari dua variabel kategori tersebut. Berikut adalah seluruh kombinasi yang mungkin dari dua variabel kategori tersebut. Jenis kelamin laki-laki dengan hobi membaca.
Jenis kelamin laki-laki dengan hobi memasak. Jenis kelamin laki-laki dengan hobi berolahraga. Jenis kelamin perempuan dengan hobi membaca. Jenis kelamin perempuan dengan hobi memasak. Jenis kelamin perempuan dengan hobi berolahraga. Misalkan diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Apakah antara laki-laki dan perempuan cenderung berbeda dalam hal pemilihan hobi? Apakah laki-laki cenderung memilih hobi olahraga, sedangkan perempuan cenderung memilih hobi membaca dan memasak? Apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan hobi? Misalkan diberikan data mengenai jenis kelamin dan hobi dari 3.000 mahasiswa. Tabel tersebut merupakan tabel contingency table, berukuran 2x3. Tabel kontingensi tersebut memiliki 2 baris dan 3 kolom. Dari 1.300 mahasiswa laki-laki, 100 mahasiswa hobi membaca, 300 mahasiswa hobi memasak, dan 900 mahasiswa hobi olahraga. Dari 1.700 mahasiswa perempuan, 900 mahasiswa hobi membaca, 700 mahasiswa hobi memasak, dan 100 mahasiswa hobi olahraga. Berdasarkan tersebut terlihat bahwa mahasiswa dengan jenis kelamin laki-laki cenderung lebih menyukai olahraga dibandingkan membaca dan memasak. Perhatikan bahwa total untuk baris-baris pada variabel jenis kelamin, yakni 1.300, 1.700 disebut distribusi marginal sampel untuk jenis kelamin. Sedangkan total untuk kolom-kolom pada variabel hobi, yakni 1.000, 1.000, 1.000 disebut distribusi marginal sampel untuk hobi. Untuk mempelajari bagaimana hobi bergantung, depend on, terhadap jenis kelamin, maka terlebih dahulu frekuensi yang disajikan pada tabel dikonversi dalam bentuk persentase, percentage, dalam setiap baris within each row. Berdasarkan tabel di atas, 7,692308% dari mahasiswa laki-laki hobi membaca. Dengan kata lain, dari 1.300 mahasiswa laki-laki, sebanyak 100 mahasiswa hobi membaca. Dua himpunan dari persentase untuk laki-laki, yakni 7,692308, 23,07692, 69,23077 dan perempuan, yakni 52,94118, 41,17647, 5,882353. Disebut distribusi-distribusi bersyarat pada hobi, conditional distributions on hobby. Distribusi-distribusi tersebut merupakan distribusi data sampel dari hobi, bergantung pada conditional on, jenis kelamin. Distribusi bersyarat perempuan pada hobi merupakan himpunan dari persentase 52,94118, 41,17647, 5,882353, untuk membaca, memasak, dan olahraga. Dengan cara yang sama, dapat juga dibuat distribusi-distribusi bersyarat pada jenis kelamin, untuk masing-masing hobi. Berdasarkan tabel, 10% dari mahasiswa yang hobi membaca adalah mahasiswa laki-laki. Dengan kata lain, dari 1.000 mahasiswa yang hobi membaca, terdapat 100 mahasiswa laki-laki. Dalam prakteknya, dapat dibentuk distribusi bersyarat untuk variabel tak bebas, dalam kategori-kategori dari variabel bebas. Dalam hal ini, hobi sebagai variabel tak bebas. Jadi, pada tabel sebelumnya menyajikan persentase dalam baris, yang menerangkan persentase dari membaca, memasak, dan olahraga untuk setiap jenis kelamin, variabel bebas. Sekian penjelasan materi mengenai cara mengolah data menggunakan tabel kontingensi di SPSS. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.